Sering sekali kita mendengar kata hadas dan najis, tapi apakah kita paham mengenai hadas dan najis secara mendalam? Bagaimana cara bersuci dari hadas dan najis? Mengapa kita harus bersuci ketika terkena hadas dan najis? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Kami dari kelompok 5 dengan tema bersuci dari hadas dan najis. Yuk kenalan dulu dengan anggota kelompok 5. Yang pertama, Avel Novita Kumalasari. Yang kedua, Solvi Dwi Astiti. Yang ketiga, Teguh Rehan. Yang keempat, Afifah Trimastuti. Yang kelima, Fitri Munfasiro. Yang keenam, Enggar Setianing Tias. Kami akan menerangkan mulai dari pengertian hadas dan najis sampai hikmah apa yang bisa diambil dari mempelajari bersuci dari hadas dan najis. Pengertian dan macam-macam hadas dan najis. Sebelum kita lanjut ke materi yang lebih dalam lagi, alangkah lebih baiknya jika kita memahami terlebih dahulu pengertian hadas dan najis. Setelah mengetahui pengertiannya, maka tak lengkap jika kita tidak mengetahui apa saja macam-macam dari hadas dan najis itu sendiri. Mari kita simak penjelasan dari Ibu Salvi dan Ibu Fitri. Apa itu najis? Najis adalah kotor atau tidak suci. Najis merupakan kotoran yang wajib untuk dibersihkan atau disucikan. Mengingat ini wajib, maka harus dilaksanakan, harus disucikan, karena bisa jadi menimbulkan dosa ataupun mudarat yang lain. Najis bisa seperti bangkai, darah, kotoran hewan, dan sejenisnya. Kemudian, bagaimana dengan hadas? Hadas merupakan keadaan dalam diri seorang muslim yang mana sedang tidak suci atau tidak sah untuk mengerjakan sholat, tawaf, maupun ibadah yang lainnya. Nah, tadi kan telah disampaikan mengenai pengertian hadas dan najis. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai macam-macam hadas dan najis. Hadas dan najis itu ada macam-macamnya. Yang hadas itu ada dua, yakni hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil merupakan hadas yang dapat disucikan dengan wudhu atau tayamum. Penyebab hadas kecil ialah buang air kecil, buang air besar, buang angin atau kentut, tidur dengan tidak duduk tegak, atau menyentuh kemaluan tanpa alas. Cara menyucikannya cukup dengan berwudhu. Yang kedua yaitu hadas besar. Hadas besar ialah hadas yang dapat disucikan dengan cara mandi khusus untuk menghilangkan hadas besar yang disebut dengan mandi janabat atau mandi wajib. Mandi wajib ialah mandi yang harus dilakukan karena alasan-alasan tertentu, semisal seperti haid, nifas, atau yang lainnya. Yang kedua ialah najis. Najis secara umum itu dibedakan menjadi tiga, yaitu najis mukhafafah, najis mughaladah, dan najis mutawassithah. Najis mukhafafah ini merupakan najis yang ringan. Najis yang termasuk dari najis mukhafafah ini ialah air kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan dan minum selain air susu ibu. Cara menyucikan dari najis ini ialah dengan mengalirkan air hingga hilang airnya atau bentuk najisnya. Yang kedua yaitu najis mughaladah. Najis mughaladah itu artinya najis yang berat. Contoh najis mughaladah ialah menyentuh babi dan terkena air liur anjing. Cara menyucikannya adalah dengan membasuh bekas jilatan tersebut dengan air yang suci sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Najis mutawassithah ialah najis sedang atau najis pertengahan antara najis yang ringan dan yang berat. Yang termasuk najis mutawassithah diantaranya kotoran manusia, darah haid, mazi yaitu cairan bening yang keluar dari kemaluan yang tidak disertai tekanan syahwat yang sangat kuat, air wadi yakni air putih, keruh, dan kental yang keluar setelah buang air kecil, nanah bercampur darah, darah yang keluar dalam jumlah banyak, arak atau minuman keras, kotoran hewan yang haram dimakan, bangkai hewan kecuali manusia, ikan, dan belalang, muntahan. Nah, jika terkena najis di atas, seseorang harus membersihkannya hingga warna, bau, dan rasanya hilang. Dilanjutkan dengan proses menyiram dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Dalam pengertian secara umum, wudhu merupakan suatu gerbang untuk awalan dari membersihkan diri dari hadas dan najis.
Mari kita simak lebih dalam lagi mengenai wudhu dan tata cara wudhu yang akan disampaikan oleh Afifah dan Raihan. Nah, setelah kita paham mengenai arti hadas dan najis serta macam-macamnya, kita akan lanjut ke bab wudhu. Wudhu menurut bahasa artinya bersih dan indah, sedangkan menurut syara artinya membersihkan anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Orang yang hendak melaksanakan sholat wajib terlebih dahulu untuk berwudhu. Tapi ada syaratnya. Syarat-syarat wudhu ada 6. Yang pertama Islam, yang kedua tamyiz, yaitu dapat membedakan baik buruknya suatu pekerjaan, dan yang ketiga adalah hadas, tidak berhadas besar. Yang keempat, dengan air suci yang mensucikan, dan yang kelima tidak ada suatu yang menahan air sampai ke anggota wudhu, misalnya getah, cat, dan sebagainya. Dan yang terakhir, mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Nah, selanjutnya mari kita simak video tata cara berwudhu. Langkah pertama yaitu lafalkan niat wudhu dalam hati maupun dilisankan. Yang kedua adalah mencuci kedua telapak tangan sebagai permulaan. Yang ketiga adalah berkumur-kumur secara menyeluruh di bagian mulut. Yang keempat adalah mendorong air masuk ke dalam hidung secara perlahan. Yang kelima, membasuh wajah mulai dari ujung kepala mengenai rambut hingga ke bawah dagu. Yang keenam adalah membasuh tangan dari telapak tangan hingga siku sebanyak 3 kali secara bergantian. Yang ketujuh adalah mengusap kepala dari depan hingga belakang. Yang kedelapan adalah mengusap kedua telinga. Dan yang kedelapan adalah membasuh kedua kaki secara bergantian. Dan yang terakhir adalah doa setelah wudhu. Lalu, bagaimana jika tidak ada air yang mensucikan untuk membersihkan hadas dan najis? Islam mempunyai suatu solusi yang tidak memberatkan umatnya, yaitu dengan cara bertayamum. Mari kita simak penjelasan mengenai tayamum beserta tata caranya yang akan disampaikan oleh Enggar dan Raihan. Oke, setelah mempelajari materi tentang wudhu, kita akan lanjut ke materi tayamum. Apa sih itu tayamum? Tayamum artinya menyengaja. Secara istilah, tayamum adalah menyengaja menggunakan debu yang suci untuk menyapu muka dan kedua tangan untuk menghilangkan hadas atau najis sebagai pengganti wudhu. Nah, tayamum itu boleh dilakukan apabila tidak ada air dan bagi orang yang sakit tidak memungkinkan untuk menggunakan air. Hal-hal yang membatalkan tayamum adalah semua hal yang membatalkan wudhu dan juga apabila telah mendapatkan air. Nah, materi mengenai tayamum sudah dijelaskan. Selanjutnya kita akan simak mengenai tata cara bertayamum. Langkah pertama yaitu lafalkan niat dalam hati maupun dilisankan. Yang kedua adalah menepuk tempat yang berdebu lalu ditiup lalu diusapkan ke muka, mengambil debu lalu diusapkan ke kedua tangan seperti yang dilakukan oleh Bapak Raihan. Mengapa agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk bersuci dari hadas maupun najis? Apakah ada hikmah yang bisa diambil di pembelajaran bersuci dari hadas dan najis? Mari kita simak video berikut ini. Mengapa penting bagi kita untuk memahami makna dari hadas dan najis serta cara mensucikannya? Karena bersuci merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia, yaitu hidup bersih. Islam ingin menjaga kemuliaan dan kewibawaan umatnya. Dengan bersuci dari hadas dan najis, kita bisa menjaga kesehatan kita, sehingga diri ini lebih siap dan dalam keadaan terbaik ketika menghadap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu ketika sholat, berdoa, ataupun bermunajat.